Empat orang ahli untuk seluruh terdakwa. Tiga untuk seluruh terdakwa. Tiga dulu untuk seluruh terdakwa dulu dipanggil masyarakat. Saya minta identitas dalam bentuk apa aja. Alexander Mawatan. Ini nama keren ya. Lahir di Klaten 26 Februari 1967 ya. Lagi bangsa Indonesia ya. Tempat tinggalnya di Jalan Permai Barat 8 di Rangmangu Barat, Pondok Aren. Ya, kamar polis ya. PNS ya? Pensiunan. Oh, pensiunan. PNS di mana? DPKP. DPKP. Kenal dengan para terdakwa? Tidak. Iya. Ada ya. Biasanya kalau kenal Alexander Marwata. Enggak kenal KPK. KPK dulu. KPK. Saudara diminta oleh para terdakwa menjadi ahli. Ya. Ahli apa? Ahli dalam bidang audit dan tidak pidana korupsi. Ahli dalam audit dan tidak pidana korupsi. Dua hal itu. Nanti saudara disuruh sumpahnya dulu. Aswan Dermawan Idrak Esna. Apa nih? Pulang Mondo 10 Januari 1965 ya. Laki bangsa Indonesia ya. Agama Islam. Tempat tinggalnya Gunung Kelapa. Ya, dalam Gunung Kelapa. Kenal dengan para terdakwa? Tidak. Dari Gunung Kelapa ya. Saudara diminta ya oleh para terdakwa menjadi ahli apa? Bidang terkait dengan badan hukum. Saudara pendidikannya apa? SMA. Sering menjadi ahli? Sudah ada kurang lebih 20 kali. 20 kali? Selama Bagus juga yang terbanyak ya.
Profesor Dr. Juwadir Sumardi SHMH. Ya. Lahir di Luwu. Luwu ini Sulawesi Selatan itu ya. 28 Oktober 1963. Laki kebangsa Indonesia ya. Tinggalnya di Jalan Nama Raya Kompleks Unas, Makassar. Agama Islam, bagian dosen Unhas. Kenal dengan para terdakwa. Jadi yang dosen dulu ya. Saudara ahli di bidang apa ini? Keuangan negara, keuangan daerah, dan hukum ekonomi. Itu mata kuliah. Saudara mengasih mata kuliah apa ini? Baik, ambil sumpahnya dulu yang agama Katolik dulu. Baik, saudara ahli ikuti bapak supaya apa jadinya. Ikuti ya. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Yang agama Islam. Saudara bersama saya melaporkan ikuti apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan menyampaikan pendapat atas soal yang dikemukakan dengan sebaik-baiknya sesuai keahlian. Duluan Pak Alexander ya. Yang lain di luar dulu ya. Izin yang mulia, untuk saksi dari ahli dari Unhas, kami minta surat tugas dari pimpinan instansi terkait untuk Ada ya? Ada. Oh ini. Sekarang. Biar plong ahlinya bicara, ahli yang lain di luar dulu. Ya. Sesama ahli bisa saling giring-giring kepala. Pak dan Pak kedua di luar dulu ya. Kalau merokok boleh merokok, mau silakan. Baik. Pak Farwata tadi mengatakan ahli di bidang audit dan ya. Silakan dari tim penasihat hukum para terdakwa yang mengajukan pertanyaan. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Ini dari penasihat hukum siapa? Penasihat hukumnya Pak Steve Koppel, ahli. Tadi ahli mengatakan ahli dalam sekolah auditor dan juga ahli dalam tindak pidana korupsi.
Pertanyaan kami yang pertama yaitu mengenai auditor atau audit, khusus dalam hal dana hibah ini. Khusus dalam hal dana hibah ini, bagaimana atau apakah seorang auditor dalam standar profesional audit jika menentukan suatu kerugian negara, apakah bisa hanya berdasarkan klarifikasi atas BAP dari penyidik, tapi tidak menelusuri aliran dana dan tidak secara langsung mendatangi para objek. Mengerti ahli pertanyaannya? Bisa dibahagi? Silakan. Ya, jadi sebetulnya profesi auditor itu yang mirip dengan hakim. Jadi prinsip kehati-hatian dan akurasi data itu juga menjadi pertimbangan sebelum auditor itu membuat suatu kesimpulan keputusan. Tapi kalau laporan audit nanti akan digunakan dalam proses pembuktian persidangan. Bagaimana standar audit tentu ada, dan tentu itu juga menjadi pertimbangan profesional dari setiap auditor. Langkah-langkah apa saja yang mereka tempuh itu ada pertimbangan profesionalnya. Kalau auditor itu yakin dengan bukti ya misalnya hanya sebatas BAP, ya tentu itu menjadi pertimbangan profesional yang bersangkutan. Tetapi apakah itu cukup? Kalau auditor merasa belum cukup, ya seharusnya auditor itu melakukan klarifikasi. Sebagai contoh misalnya dalam perkara ini ya, dalam perkara ini menyangkut alat kerugian salah satu dana yang digunakan untuk membangun gedung. Padahal gedung itu didanai tidak hanya dari dana hibah, tetapi ada dana dari internal. Kan? Seharusnya auditor tidak semata-mata mengambil kesimpulan ya, dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh seorang ahli konstruksi misalnya. Kenapa? Karena di dalam bangunan itu ada pembiayaan yang berasal dari dana hibah, ada yang berasal dari dana internal. Bisa nggak ahli konstruksi itu memisahkan mana yang dibangun dengan menggunakan dana internal, mana yang dibangun dengan menggunakan dana hibah? Karena apa? Itu penting untuk melihat, misalnya ini loh, yang panjang ini dibangun dengan dana hibah. Silakan diuji yang panjang ini apakah memenuhi syarat atau tidak. Tetapi ketika dalam pembiayaan dan pengeluaran biaya itu dana itu tidak bisa dipisahkan karena sudah terkumpul dalam satu rekening, akan sulit nanti untuk membedakan mana bagian yang dibangun dengan dana hibah, mana bagian yang dibangun dengan dana internal. Nah, ini seharusnya auditor itu melihat bagaimana seorang ahli konstruksi, ahli bangunan itu mengambil sampel dan memastikan apakah yang diambil sampel atau diuji oleh ahli konstruksi itu benar didanai atau dibiayai dengan dana hibah. Jadi tidak serta-merta langsung mengambil alih kerugian apa kekurangan volume atau apapun ya, kemudian tanpa melihat dari mana dana itu atau bangunan itu didanai. Saya kira itu yang masih bisa disampaikan. Jadi tidak cukup. Sama halnya misalnya ada temuan terkait dengan pemberian beasiswa. Tidak cukup hanya mendasarkan pada laporan BAP tanpa mengklarifikasi dari pihak misalnya universitas, benar nggak sih mahasiswa ini dapat beasiswa, berapa jumlahnya, dan apakah selama ini mereka semua betul-betul tidak mengeluarkan biaya 1 pun karena siswa didanai dengan dana hibah. Harus diklarifikasi, termasuk kalau perlu tanyakan ke mahasiswa itu. Jadi tidak semata-mata laporan BAP kemudian diambil kesimpulan. Konfirmasi, klarifikasi itu menjadi bagian penting dalam proses audit untuk meyakinkan seorang auditor benar bahwa para mahasiswa yang mendapat beasiswa itu didanai dengan dana hibah.
Demikian akan gambaran. Terima kasih. Tadi mengenai auditor, sekarang mengenai tindak pidana korupsi. Sebelumnya apakah ahli adalah mantan komisioner KPK? Apakah benar? Ya, saya 2 periode menjadi pimpinan KPK dan selama 4 tahun menjadi hakim eksekutif pengadilan negeri Jakarta Pusat. Baik. Pertanyaan selanjutnya untuk dalam hal dana hibah ini juga, apakah jika proposal itu tidak sesuai peruntukan, tapi tercapai tujuan daripada proposal itu, kemudian ada NPHD? Tolong saudara jelas ya pertanyaannya. Ya, ini saya jelaskan dulu mengenai proposal bahwasanya tidak sesuai peruntukan yang mulia. Kemudian ada NPHD yang tidak sesuai. Proposal tidak sesuai peruntukan itu kacau. Baik, saya Proposal mengajukan ini, pelaksanaan tidak sesuai dengan proposal. Misalnya. Kalau itu lain itu beda. Jadi itu maksudnya. Iya. Apabila proposal berbeda dengan pelaksanaan, toh, apa yang dimintakan dimaksudkan untuk tujuan seperti yang tertuang dalam proposal, tapi dalam pelaksanaannya berbeda. Tetapi tujuannya terpenuhi, itu maksudnya. Iya. Pertanyaan apakah itu bisa disalahkan? Ya, Atau kemudian bagaimana? ada NPHD yang dalam administrasinya juga ada kesalahan. Apakah itu serta-merta menjadi tidak pidana korupsi? Itu maksud pertanyaan saya. Serta-merta. Ini Bagaimana pendapat itu Anda? satu-satu aja. Yang pertama, proposal ahli jika tidak sesuai dengan Dalam pelaksanaan pelaksanaannya tidak sesuai. anggaran itu tidak sesuai dengan apa yang diminta. Toh. Iya, Minta A bangun B, iya. tapi tujuannya tercapai. Tujuannya tidak Apa capai. itu harus jelaskan. Apakah- Minta A bangun B tapi tujuan tercapai itu juga satu soal. Nah, itu harus kita Apakah kasih serta-merta gambaran dulu. menjadi tindak pidana Ya. korupsi? Gimana pendapat? Ya. Karena kalau logika biasa minta A tujuannya ya ke B ke sana. Minta B boleh jadi tujuan di sini. Tapi ini minta A bikin B tujuannya tercapai. Nah itu coba di Bagaimana pendapat ahli? berikan pendapatnya. Ya, baik majelis. Ya. Dalam tindak pidana korupsi yang ahli pahami itu adalah kita mencari kebenaran material. Jadi kita semua paham. Sebetulnya itu hampir seirama dengan Profesor auditor. Auditor itu punya prinsip substansi over form. Jadi hakikat ekonomi itu mendahului dari bentuknya. Nah, bagaimana dengan syarat-syarat administrasi? Ya, itu penting, ya, tapi tidak mutlak. Saya sampaikan. Saya ada banyak beberapa case yang mulia mati contoh kasus misalnya dana bos. Dana bos itu sudah strict penggunaan. Tidak boleh digunakan untuk renovasi sekolah, untuk prasola. Nah, ketika seorang kepala sekolah kemudian melihat kelas ini banyak yang bocor majelis, ya, sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Kalau yang bersangkutan itu mengajukan biaya renovasi, pasti akan butuh prosedur lagi. Belum tentu juga tahun depan itu dipenuhi. Dia pakai itu dana bos. Dia tahu menyalahi aturan peruntukan dana bos. Dia gunakan untuk merenovasi kelas itu, sehingga apa? Kelas itu menjadi baik, tidak bocor, dan proses belajar mengajar itu menjadi berjalan lebih baik. Pertanyaannya di forum yang terbuka ini, apakah itu korupsi? Barangkali mungkin penasihat hukum senada apa yang saya sampaikan. Itu yang melihat. Seorang auditor tentu tidak hanya melihat ini menyalahi aturan, ini menyalahi aturan, ini menyalahi aturan. Substansinya apa? Substan. Kalau ternyata dana itu digunakan demi pelayanan publik, pelayanan umum, dan tidak ada kepentingan dari pengambil kebijakan, dia tidak memperoleh keuntungan apapun. Menurut ahli,
tidak ada perkara korupsi verbal. Saya kira itu dulu. Kenapa di belakang adalah rupanya kalian sependapat dengan ahli. Ahli itu belum tentu benar. Ya, Ya, Ali tadi menerangkan bahwa Ali mantan hakim tipikor, tapi pengalaman auditor Ali sebelumnya Ali apa? Ya, saya hampir 20 tahun majelis sebagai auditor, ya, sebagai besar sebagai auditor investigasi. Di mana Ali? Di KPK dan menguasai keuangan. Ali, kalau perkara masuk di KPK, apakah semua pengaduan itu kemudian muaranya harus ke pengadilan, ataukah ada mekanisme lain yang biasa Ali tunjuk pada waktu di KPK? Ya, majelis saya sampaikan bahwa setiap tahun itu KPK itu menerima ribuan laporan masyarakat. Jadi setelah dilakukan pembinaan dan penelaahan, paling banyak yang ditindaklanjuti KPK itu nggak lebih dari 100. Selebihnya dikemanakan? Kalau ada indikasi penyimpangan, entah itu administrasi atau mungkin pidana dari laporan itu, pimpinan memerintahkan agar diserahkan, disampaikan ke inspektorat, bukan KPK, ke inspektorat untuk dilakukan audit yang dalam. Kalau ada masalah administrasi, kita diuji di sana. Tetapi kami monitoring, majelis. Kami lakukan monitoring seperti itu. Sebetulnya majelis dalam penanganan perkara korupsi itu antara Kapolri, Jaksa Agung, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Pusat itu ada MOU. Demikian juga di korupsi itu ada MOU antara KPK, Kejaksaan Tinggi, dan Gubernur. Intinya apa di situ? Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang bertindak korupsi. Dan yang pertama-tama harus dilakukan audit oleh inspektorat. Saya tidak tahu apakah dalam proses penanganan dan aliran itu juga ada koordinasi antara ketiga institusi itu. Jadi kembali lagi